dengan saya Bida Nadine yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, dikarenakan Ibu kejang, cepat nafas, maka di sini saya akan membantu Ibu. Nantinya kita akan memberikan obat MGS 4 kepada Ibu. Tapi nanti mungkin agak terasa sedikit nyeri dan panas ya Ibu, tapi Ibu tenang saja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jika Ibu bersedia, silakan ditandatangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi nantinya kita juga akan melakukan pemasangan oksigen dan infus ya Ibu. Sebelumnya saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Identifikasi syarat pemberian MGSO 4 yaitu Ibu preeklamsi atau eklamsi, tersedianya CA glukagon sebanyak 10%, refleks patella positif, dan jumlah urin minimal 0,5 ml. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita mengukur refleks patella Ibu. Ibu bisa dengan kaki tak ayun ya Ibu. Oke, refleks patella Ibu positif ya Ibu. Selanjutnya kita memasang APD. Yang pertama kita memakai sepatu boot. Lalu memasang helmet. Lalu memasang masker, menutup kepala, dan kacamata. Lalu kita beri pengalas pada area tangan Ibu yang kita infus. Ibu boleh untuk mengangkat tangannya sedikit, permisi ya Ibu. Lalu kita sediakan step infus. Pastikan tidak adanya gelembung udara pada selang infus. Selanjutnya kita mendekatkan alat kepada pasien. Lalu kita memakai handphone sebelah. Yang pertama kita siapkan step 20 cc. Step 10 cc. Kemudian step 20 cc lagi. Kemudian step 5 cc. Kemudian step 3 cc. Dan juga ada lalu juga ada abuket. Lalu kita siapkan dosis yang pertama yaitu 20 cc MGSO4 yaitu 10 cc MGSO4
dicampur 10 cc Aquades. Lalu kita pastikan tidak adanya gelombang udara. Selanjutnya, dosis yang selanjutnya yaitu MgSO4 sebanyak 15 cc. Dosis yang ketiga yaitu CA-gluconat sebanyak 10 cc. Lalu selanjutnya untuk dosis yang keempat kita ambil MgSO4 sebanyak 5 cc. Dan yang untuk terakhir kita ambil PAM sebanyak 2 cc. Lalu kita memakai handscoon yang sebelah lagi. Lalu kita dekatkan kepada pasien. Lalu untuk yang pertama, dikarenakan ibu sesak, maka yang pertama kita lakukan yaitu memberikan oksigen kepada ibu. Baik ibu, saya akan memasangkan oksigen kepada ibu. Sebelumnya kita sambungkan selang ke tabung oksigen. Pastikan tabung oksigen terisi. Izin ya ibu. Lalu kita beri sebanyak 3 liter. Ibu bisa menghirupnya melalui hidung, lalu membuangnya melalui mulut ibu. Ibu bisa menghirupnya secara perlahan. Lalu setelah itu kita melakukan pemasangan infus kepada ibu. Yang pertama, ibu boleh untuk menggenggam tangannya ya ibu. Lalu kita cari yang akan kita suntikkan. Jika sudah ketemu, lalu kita set terlebih dahulu. Lalu kita tusuk secara perlahan.
kita tarik. Jika sudah keluar darah, berarti posisinya sudah pas. Lalu kita dab sambil mendorong jarumnya ke dalam secara perlahan. Lalu kita buka tourniquet. Lalu kita sambungkan ke selang infus. Lalu kita membentuk kupu-kupu. Lalu kita atur tetesan infus. Lalu kita beri kasa. Lalu kita atur tetesan infus sebanyak 28 kali tetes per menit selama 6 jam. Dikarenakan ibu kejang, maka kita memberikan dosis yang pertama yaitu MgSO4 sebanyak 20 cc, yaitu 10 cc MgSO4 dan 10 cc Aquades. Sebelum kita memasukkan dosis yang pertama, kita matikan infus terlebih dahulu. Lalu kita set yang akan tempat yang akan kita masukkan obat. Lalu kita masukkan obat sambil mengusap-ngusap tangan ibu. Pemberian dilakukan selama 20 menit, yaitu karena 20 cc berarti kita berikan sebanyak selama 20 menit. Lalu kita buang ke safety box. Lalu kita atur kembali tetesan infus. Jika tidak bisa melalui vena, maka kita bisa memberikannya melalui bokong kiri atau bokong kanan ibu. Selanjutnya, kita masukkan dosis yang kedua, yaitu dosis remutan pada cairan infus. Yang pertama, kita matikan infus terlebih dahulu, lalu kita swab. Lalu jika sudah, kita buang pada safety box. Lalu kita atur kembali tetesan infus. Lalu lakukan pemeriksaan fisik setiap jam. Lakukan pengukuran tekanan darah ibu, refleks patella ibu, nadi ibu, dan cek urin ibu. Kemudian jika pernapasan ibu kurang dari 16 kali per menit dan urin ibu kurang dari 0,5 ml,
maka kita berhentikan pemberian MgSO4, lalu kita memberikan dosis yang ketiga, yaitu seaglukonat sebanyak 10 cc. Baik Ibu, dikarenakan Ibu sesak, maka selanjutnya kita akan memasukkan obat yang ketiga, yaitu seaglukonat sebanyak 10 cc. Sebelumnya, kita matikan cairan infus terlebih dahulu. Lalu kita swab daerah yang akan kita suntikan. Pemberian kita lakukan selama 10 menit. Karena dosisnya 10 cc, berarti satu dripnya selama 1 menit. Sambil mengusap-ngusap tangan Ibu. Lalu jika sudah, kita buang ke safety box. Lalu kita atur kembali tetesan infus. Setelah itu, dikarenakan Ibu masih kejang, maka selanjutnya kita akan memberikan dosis yang keempat, yaitu MgSO4 sebanyak 5 cc. Yang pertama, kita matikan tetesan infus, lalu kita swab terlebih dahulu area yang akan kita suntikan. Lalu kita masukkan obat MgSO4 sebanyak 5 cc. Sambil mengusap-ngusap tangan Ibu. Lalu kita atur kembali tetesan infus. Setelah itu, dikarenakan Ibu masih kelihatan kejang, maka kita akan memberikan yang selanjutnya, yaitu diazepam sebanyak 2 cc. Sebelumnya, kita matikan tetesan infus terlebih dahulu. Kita swab area yang akan kita suntikan. Lalu kita buang ke safety box. Setelah itu, kita atur kembali tetesan infus, yaitu 28 tetes kali per menit selama 6 jam. Lalu kita beritahu Ibu bahwa pemberian obat telah selesai kita lakukan. Baik Ibu, karena kondisi Ibu telah kembali normal, pernafasan Ibu sudah normal, dosisnya dan obatnya sudah selesai kami masukkan semuanya Ibu. Yang pertama yaitu adanya pemberian MgSO4 sebanyak 20 cc. Yang kedua, pemberian MgSO4 sebanyak 15 cc dimasukkan ke botol infus. Dan yang ketiga ada pemberian seaglukonat sebanyak 10 cc. Yang keempat ada pemberian MgSO4 sebanyak 5 cc. Dan yang terakhir diberikan diazepam sebanyak 2 cc. Baik Ibu, apakah ada keluhan yang ingin Ibu sampaikan? Baik, jika tidak, nanti jika Ibu ada keluhan, Ibu bisa memanggil saya. Selanjutnya saya pamit untuk membereskan alat terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu. Lalu setelah itu kita bereskan alat. Maaf Ibu, Ibu boleh mengangkat tangannya Ibu. Lalu kita membuka APD. Memasukkannya ke dalam kantong. Lalu kita
merendam tangan pada larutan klorin selama 5 detik. Lalu mencuci tangan. Baik, itulah video remedi dari Nadine, yaitu pemberian FGSO4 dan resusitasi pada bayi.